Tiga. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah sudah siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu. Nah, oke, sudah mulai bagus ya fokusnya ya. Oke, kita coba lagi. Tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk kosong. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, siap ya. Semoga tidak ada yang berpikir komputasional. Pernah mendengar kata ini atau belum? Berpikir komputasional. Ini sudah pernah belajar waktu pelajaran TIK? Sudah pernah disinggung? Pernah ya, kalau ada yang ingat ini pernah dipelajari ketika di pelajaran TIK. Nah, jadi kode tadi, cara menulis untuk memberi perintah pada komputer itu bisa kalian kuasai kalau kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ya, nanti kita perdalam lagi tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, sudah. Oke, jadi inilah 4 tahapan atau 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama bacanya apa itu, kelihatan enggak? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, nanti setelah ini kita pelajari satu persatu tentang 4 tahapan berpikir komputasional itu. Tapi tidak semuanya karena waktunya pasti tidak cukup. Nah, sebelum kita masuk ke materi tahapan berpikir komputasional, ini ibu ada gambar pola warnanya. Nah, jadi kalian bisa memprediksi, ya bisa menerka, oh selanjutnya pasti ini, selanjutnya pasti seperti itu. Nah, yang seperti ini juga termasuk salah satu cara berpikir komputasional. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang 2 hal. Nanti kita akan belajar tentang apa itu dekomposisi. Dekomposisi kan tadi termasuk tahapan berpikir komputasional yang pertama ya. Dan yang kedua adalah tentang pengenalan pola atau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Ya, apa itu pengenalan pola? Apa itu dekomposisi? Nah, yang tadi, yang gambar ayam tadi, ya, yang kalian harus potong kecil-kecil untuk menyelesaikan masalah, itu adalah salah satu contoh dekomposisi. Nah, kalau yang lampu-lampu tadi, itu adalah salah satu contoh pengenalan pola. Nah, setelah ini kita akan perdalam lagi tentang apa itu dekomposisi dan apa itu pengenalan pola. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada sedikit kuis ya, yang harus kalian kerjakan. Coba disiapkan dulu kertasnya. Nah, sudah ada kertasnya, silakan ditulis nama dan kelas di atas. Ya, pakai kertas yang putih, kertas yang bersih. Nanti cukup kalian tulis jawabannya saja. Ya, cukup kalian tulis jawabannya saja. Kita mulai ya. Kita akan ke materi inti ya, tentang apa itu dekomposisi. Nah, dekomposisi atau decomposition itu istilahnya adalah mengurai masalah. Tahu mengurai nggak? Mengurai ya, atau menjabarkan. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan tugas yang berat, nah diurai dulu masalahnya apa. Ini sudah ibu tuliskan pengertiannya dekomposisi. Nah, kelihatan atau tidak? Coba Johan, baca nggak? Nah, coba bacakan apa itu dekomposisi atau mengurai masalah. Ya, namanya sudah mengerti belum apa itu dekomposisi? Proses menguraikan suatu masalah besar atau tugas yang rumit
kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan atau dipahami. Nah, ini sudah ada tujuannya untuk mempermudah, untuk membantu menemukan solusi dengan cepat. Salah satu contoh dekomposisi misalkan seperti ini. Ya, kita mendapatkan sebuah tugas, kita mendapatkan sebuah permasalahan. Tugasnya apa? Contoh dekomposisi misalkan seperti ini. Ya, kita mendapatkan sebuah tugas, kita mendapatkan sebuah permasalahan. Tugasnya apa? Permasalahannya apa? Misalkan kalian disuruh atau mendapatkan tugas membersihkan kamar tidur. Ya, ada yang belum pernah membersihkan kamar tidurnya sendiri-sendiri? Sudah terbiasa membersihkan kamar tidur? Kalau kalian masuk ke dalam sebuah ruangan, ya, sebuah kamar, kalian masuk kamar, ya, kamarnya sangat berantakan, ya, sangat acak-acakan, seperti kapal pecah. Nah, kalian disuruh ibu kalian untuk membersihkan atau untuk merapikan kamar tidur itu, padahal kondisinya sangat berantakan. Nah, kira-kira apa yang akan kalian pikirkan pertama kali? Kalian buka pintu, kamarnya berantakan, acak-acakan, kalian disuruh mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar tidur atau merapikan kamar tidur. Ya, kira-kira bagaimana kalau pas kalian lihat kamar yang berantakan? Sekilas pasti kalian pusingkan, harus mulai dari mana ini? Apa dulu yang harus dikerjakan? Begitu kan pasti yang kalian pikirkan. Ya, harus memulai dari mana? Nah, supaya tugas itu menjadi terasa lebih ringan, apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya kita menjadi mudah, menjadi tidak kesusahan dalam merapikan kamar tidur, apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu? Ya, diapakan dulu kamarnya? Ya, bagaimana supaya tugas ini terasa lebih mudah? Ya, pasti harus kalian pilah-pilah dulu. Ya, dipilah-pilah dulu mana yang harus dikerjakan satu per satu. Ini sudah Ibu berikan contoh. Kita lihat ya contohnya. Contoh untuk memilah-milah sebuah tugas supaya bisa terlaksana dengan mudah. Ya, silakan diamati. Oke, ini adalah contoh bagaimana supaya bisa menyelesaikan tugas membersihkan kamar tidur dengan lebih mudah. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah memilah atau membuat bagian-bagian kecil. Ya, masalah besarnya membersihkan kamar, kalian pilah-pilah dulu. Apa yang harus dikerjakan dulu? Ya, kalian bagi-bagi dulu. Nah, kalau contoh tugas kecil-kecil, kita belajar untuk menempatkan pecahan tugas kecil-kecil ini ke dalam tempatnya. Di mana? Apakah di bagian mengatur tempat tidur, di bagian mengelola pakaian, atau ke merapikan barang atau membersihkan lantai. Ya, kita mulai dari paling bawah saja biar lebih mudah. Terbaca nggak itu? Tata mainan di tempatnya. Tata mainan di tempatnya. Itu termasuk bagian dari komponen yang mana? Ya, merapikan barang. Ya, kita tarik ke atas ini. Lipat selimut masuk dalam komponen yang mana? Lipat selimut apa? Mengatur tempat tidur. Kita tarik ke atas. Oh, belum masuk. Ya, sudah masuk ya. Buka jendela. Masuk dalam komponen yang mana? Oke, membersihkan lantai. Pel lantai, jelas masuk ke dalam mana? Nah. Belum masuk, sebentar. Nah, sudah. Gantung pakaian, masuk dalam komponen yang mana? Mengelola pakaian. Kalau melipat pakaian bersih? Nah, ya. Meratakan spray? Menyusun buku di meja? Membuang sampah? Mana? Merapikan barang atau membersihkan lantai dan udara? Yang mana? Membersihkan lantai atau merapikan barang? Membuang apa, Mas? Membersihkan lantai? Merapikan barang? Kita coba salah satu ya. Sapu lantai.
Termasuk yang mana? Membersihkan lantai. Kalau merapikan bantal, masuk ke dalam komponen. Ya, terakhir, memasukkan pakaian kotor. Nah, kita cek ya, betul atau belum tadi pengelompokan kalian. Nah, ternyata sudah betul, ya sudah betul semua. Nah, ini adalah salah satu contoh cara berpikir komputasional dekomposisi. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan, sebuah tugas, ya kalian pecah-pecah dulu. Kalian bagi-bagi dulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Seperti ini contohnya, membersihkan kamar tidur, kalian bagi dulu. Ya, bagian mengatur tempat tidur, bagian mengolah pakaian, bagian merapikan barang, ya, bagian membersihkan lantai dan udara. Masing-masing bagian atau masing-masing komponen itu juga bisa dipecah-pecah lagi. Kalau kalian kerjakan satu persatu, lama-lama tugas membersihkan atau merapikan kamar akan selesai dan kalian merasa lebih mudah. Itu tentang dekomposisi. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan ya. Nah, dekomposisi sudah selesai. Sekarang yang selanjutnya tentang mengenali pola, ya, atau pengenalan pola. Nah, tadi contohnya yang pola pada lampu tadi ya, yang seperti di gambar. Nah, apa itu pengenalan pola? Pattern recognition. Terbaca atau tidak? Coba ibu minta tolong apa ya? Mutrofil kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan nggak? Ya, coba minta tolong dibacakan yang keras. Apa itu mengenali pola? Ya, jadi pengenalan pola itu proses mencari kesamaan, ya, atau mencari perbedaan, mencari kesamaan atau perbedaan, mencari pola yang berulang. Ya, jadi kita bisa menemukan permasalahan dari suatu masalah. Dengan kita menguasai tentang pengenalan pola, ya, kita bisa memprediksi, ya, bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi, ya, atau bisa menemukan solusi, ya, menemukan permasalahan, menemukan cara mengatasi permasalahan atau menemukan solusinya. Ya, itu tentang pengenalan pola. Nah, contoh pengenalan pola itu seperti apa? Ini ada sudah dituliskan 3 contoh tentang pengenalan pola. Terlihat atau tidak? Ya, ada 1, 2, dan 3. Jadi pengenalan pola itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang pola warna, ada yang pola angka, ada yang pola bentuk, ada yang pola keseharian, ya, pola alam itu juga ada, pola musik itu juga ada. Ya, jadi pola itu bermacam-macam. Kalau yang paling atas itu pola apa? Pola bentuk dan warna. Ya, coba kalian amati. Ya, yang pertama itu kotaknya berapa? Warnanya apa? Yang kedua, kotaknya berapa? Nah, warnanya
lembar aktivitas kalian ya tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, biar tidak ngantuk, silakan langsung berkelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo bergabung. Silakan bergabung. Yang kelompok itu nggak usah masuk yang 1A ini. Kelompok 1 dan kelompok 4 akan membacakan dekomposisi dari masalah utamanya membuat acara perlombaan antar kelas. Ya, kita ke kelompok 1 dulu, kelompoknya Alvin ya. Mendapatkan ada ketemu berapa kategori? Kamu menuliskan berapa kategori? 3. Ada 3 ya, ditambah dengan contohnya berarti totalnya ada 5. Ya, coba kamu bacakan kategorinya saja. Ya, jadi dekomposisi acara perlombaan antar kelas yang pertama apa? Jawaban kelompokmu. Ya, mulai dari nomor 1 paling atas, dari yang sudah ibu tuliskan. Bacanya dari atas. Ya, kamu hadapnya ke teman mas, hadapnya ke sana. Oke, terus? Oke, jadi dekomposisi dari masalah membuat acara perlombaan antar kelas kelompok 1. Tadi mereka sudah bilang yang pertama menentukan tujuan dan tema guru. Yang kedua menyusun panitia. Yang ketiga apa tadi? Menentukan hadiah lomba. Yang keempat menentukan perlombaan atau jenis perlombaan. Yang terakhir menentukan waktu perlombaan. Nah, ada masukan nggak kalian? Ada yang mau menambahkan? Kita ke kelompok selanjutnya dulu ya. Kelompok 4 bagaimana kategorinya? Apakah sama dengan kelompok 1 atau ada yang berbeda? Kalau yang kelompok 1 tadi kan membuat menentukan hadiah, menentukan jenis lomba. Ya, kalau yang kelompok 4 apa? Coba dibacakan kategorinya apa saja? Menentukan tujuan dan tema acara. Ya, menentukan itu sama ya. Yang kedua, Menyusun panitia dan strategi. oke, terus apa lagi? Kategorinya menyiapkan hadiah. Ya, ini menyiapkan hadiah, yang sana tadi menentukan hadiah, sama ya. Terus mencari hadiah tepat sesuai juara. oke, terus Menentukan lomba-lomba yang akan dilaksanakan. maksudnya Menerapkan peraturan dalam perlombaan. oke, yang ini menerapkan peraturan. Kalau yang kelompok 1 tadi apa yang terakhir? Menentukan waktu. Kalau yang kelompok 4 ada ketambahan menentukan peraturan. Ya, menentukan peraturan kan? Oke, jadi kira-kira masih bisa nggak ditambahin kategori-kategori selanjutnya? Ya, masih bisa ditambahin nggak seharusnya? Masih bisa. Ya, jadi masalah membuat acara perlombaan antar kelas itu bisa kalian mudah untuk mengerjakan kalau kalian bisa memecah bagian-bagian. Ya, memecah tugas-tugas menjadi lebih kecil sehingga kalian bisa menyelesaikannya satu demi satu. Ya, mana yang harus diselesaikan dulu. Inilah salah satu contoh proses dekomposisi dalam berpikir komputasional. Kelompok lain ada masukan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju ke depan ya. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita ke kelompok yang mendapatkan tugas 1B. Ya, silakan, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 boleh kembali ke tempat
membersihkan lantai. Dari atas mas, dari atas, dari yang nomor 1, kategori 1. Kategori 1 menyiapkan kebersihan. Menyiapkan tempat, sipon, sabun, cuci piring, lakukan pembersih, saluran, dan tempat sampah. Menyiapkan lantai. Terima kasih untuk kelompok 2 dan 3, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, silakan. Nah, itu ya sudah kita bahas tentang dekomposisi. Itulah tentang dekomposisi. Ada pertanyaan atau betul? Kalau tidak, kita yang ke tugas pengenalan pola tadi. Kita langsung bahas bersama ya. Nanti jawaban kalian benar atau belum. Bentar, di papan tulis itu sama dengan di kertas kalian. Nah, jadi ini salah satu contoh pengenalan pola itu ada 3 soal kan. Yang pertama ini adalah pola angka. Yang pertama itu pola angka. Angkanya ada angka berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, bisa ditebak enggak? 3 angka selanjutnya angka berapa saja? 12, 14, dan 16. Coba kelompok yang jawabannya betul angkat tangan. Ya, 12, 14, 16. Jawabannya betul semua. Oke, berarti sudah paham ya. Sekarang yang kedua, ini ada sebuah pola merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Merah, terus 2 selanjutnya apa? Ya, biru dan kuning. Sudah paham polanya? Ada yang salah kelompoknya? Betul semua? Coba yang betul angkat tangan. Tidak ada kesulitan ya. Kelompok 1 betul nggak? Biru dan kuning. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Di hari ke-7 berapa es krim yang akan terjual? 33. Kelompok 2 33. Kelompok 4 kelompok 3 dijawab berapa? Berapa es krim yang terjual di hari ke-7? 33 juga. Kalau yang keempat, kelompok terakhir 33. Jawabannya sudah betul atau belum? Kenapa kok 33? Alasannya apa? Setiap hari terjual 3 es krim kan? Ya, jadi ditambah berapa? 3, 3, 3 terus. Nah, itu ya, berarti kalian sudah paham tentang pengenalan pola. Alhamdulillah. Ya, berarti kita lanjutkan selanjutnya. Oke, ini kita sudah hampir sampai di bagian terakhir. Ada pertanyaan nggak tentang dekomposisi dan pengenalan pola? Nah, kita mencoba ini dulu. Kita permainan sebentar ya. Ini adalah permainan tentang pola. Ya, ini ada beberapa jenis pola. Ada pola angka, pola cuaca, pola visual, dan pola musik. Tadi sudah gue bilang ya kalau pola itu bermacam-macam. Coba yang mana? Cuaca. Bilangan genap, pola apa? Oke. Pola bilangan ganjil. Siklus musim kemarau. Deret Fibonacci, pernah mendengar? Musik. Kita coba dulu ya. Ini ikut jawaban kalian. Pola pengulangan torus. Pernah melihat gambar seperti ini? Oke, kita coba dulu. Not balok. Pola batik parang. Pola ritme drum. Ya. Nah, ini contoh pola-pola yang ada di sekitar kita. Kita lihat apakah jawaban kalian betul semua atau belum?
sebentar. Soalnya sama, tapi semoga jawaban kalian sudah berubah. Ya, semoga jawaban belum. Nah, kita koreksi bersama dari awal tadi. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi mengurai masalah dalam berpikir akhir? Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang bisa merangkum? Alvin coba, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja, Alvin? Masih ingat? Tentang apa tadi? KKM. Apa? Tentang dekomposisi. Tentang apa lagi, Alvin? Tentang pengenalan pola. Ya, apa itu dekomposisi? Apa itu pengenalan pola? Mas sudah paham? Sudah ingat? Ya. Coba, ingat nggak apa tadi? Dekomposisi. Ya, jadi ini ya, ini yang sudah kita pelajari hari ini tentang dekomposisi. Coba dibacakan hasilnya tadi. Eno sudah ya? Coba Lau Yafi coba. Nah, kita terakhir ya. Jadi dekomposisi itu apa? Coba dibacakan. Baca enggak? Dekomposisi adalah Yang keras. Dekomposisi adalah proses penguraian satu masalah besar atau bukan yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diperoleh